Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Lah, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu elastisitas. Lantas bagaimana penjelasannya? Saksikan kelanjutannya pada video berikut ini. Pastinya pernah berkendara, entah berkendara dengan mobil, sepeda motor, ataupun sepeda biasa. Dan pada saat berkendara, pastinya adik-adik pernah melewati polisi tidur. Polisi tidur dirancang untuk memperlambat laju kendaraan. Pada saat kita melewatinya, kita akan merasakan sedikit guncangan. Nah, mungkin kita biasanya melewati satu atau dua. Bagaimana kalau kita melewati polisi tidur yang banyak dalam jarak yang berdekatan? Mungkin akan terlihat seperti pada gambar berikut ini. Akan memiliki sebuah alat yang berfungsi untuk meredam guncangan yang terjadi sepanjang jalan. Apakah nama alat itu? Ya, alat itu bernama shock breaker, shock absorber, ataupun peredam kejut. Yang mana alat ini berfungsi untuk merubah setiap guncangan menjadi suatu gerakan yang elastis. Fungsi daripada shock breaker ini sangatlah penting bagi keselamatan, karena jika tidak terdapat alat ini dalam kendaraan, maka kendaraan pasti akan terpental pada saat melewati kondisi tidur. Shock breaker ini berbentuk seperti pegas. Oleh karena itu, dia bisa merubah guncangan menjadi gerak yang elastis. Ngomong-ngomong masalah elastis, apa sih sebenarnya elastis tersebut? Mari kita bahas pada berikut ini. Sebelum kita membahas pengertian daripada elastisitas, mari kita lakukan percobaan sederhana yuk. Kita di sini memiliki dua benda ya. Ada pegas, ada plastisin atau malam. Bagaimanakah hasil dari percobaan apabila plastisin atau pegas ini kita berikan sebuah perlakuan, yaitu ditarik? Yang pertama, pegas. Pegas apabila kita tarik, maka pegas akan bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan plastisin atau malam, dia akan berubah bentuk. Apabila kita tarik, maka plastisin atau malam akan memanjang dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Mengapa hal itu bisa terjadi? Alasannya adalah hampir setiap benda yang berada di permukaan bumi ini akan mengalami perubahan massa atau terdeformasi apabila terdapat gaya yang diberlakukan pada benda tersebut. Terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, benda akan bisa kembali ke bentuk semula jika gayanya dihilangkan. Yang kedua, benda berubah bentuk menjadi bentuk yang baru apabila meskipun gaya tersebut dihilangkan, dan benda juga akan bisa rusak atau menjadi hancur apabila gaya yang diberikan terlalu sangat besar sehingga melewati daripada titik elastisitasnya. Lah, jadi kita bisa menyimpulkan dari percobaan tadi, elastisitas adalah kemampuan di mana suatu benda mampu kembali ke wujud aslinya atau ke bentuk semulanya apabila gayanya dihilangkan. Contohnya pegas, pir, ataupun karet gelang. Dan berlaku sebaliknya apabila terdapat suatu benda yang apabila diberikan gaya dan jika gaya dihilangkan, benda tersebut malah tidak kembali ke bentuk yang semula, maka benda tersebut diberi nama benda plastis. Seperti contohnya malam tadi, tanah liat, dan lain-lain. Jadilah begitulah definisi daripada elastisitas. Umumnya setiap benda elastis juga memiliki sifat benda yang plastis. Kenapa seperti itu? Kita ambil contoh pada percobaan sebelumnya. Apabila kita meregangkan pegas dengan gaya yang semakin kuat dan semakin kuat, lantas apa yakah yang akan terjadi? Pastinya pegas mungkin awal-awal apabila kita berikan gaya yang tidak begitu besar, maka pegas bisa meregang dan bisa kembali ke bentuk semula. Namun apabila pegas secara terus-menerus diberikan sebuah gaya yang kuat atau gaya yang besar, maka pegas tadi yang awalnya bisa kembali ke bentuk semula, maka pegas tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula karena pegas itu sudah jadi renggang. Yang awalnya pegas yang rapat, ketika direnggangkan bisa kembali, sekarang menjadi pegas yang renggang karena sudah tidak bisa kembali ke bentuk semulanya. Kondisi inilah yang dinamakan sudah melewati batas daripada tingkat elastisitas daripada benda tersebut. Suatu benda sudah melewati batas elastisitasnya, maka apabila terus-terus diberikan sebagai yang kuat dan besar,
maka benda tersebut bisa menjadi patah. Bukan tidak elastis lagi, tapi melainkan patah. Berikut adalah hubungan daripada tingkat elastisitas, gaya, dan juga pertambahan panjang pada grafik berikut. Mari kita perhatikan grafik berikut. Jika kita perhatikan pada garis OA, apabila gaya F diperbesar, maka hasilnya menjadi sebanding dengan pertambahan panjangnya. Akan tetapi, jika gaya yang diberikan diperbesar melampaui titik A, maka garis tidak lagi lurus seperti garis OA yang lurus. Karena pada garis yang sudah melewati titik A, gaya yang diperbesar sudah melewati batas linearitas. Artinya sudah tidak sebanding lagi gaya dengan pertambahan panjangnya. Apabila gaya melewati titik A dan sampai pada titik B, disitulah merupakan batas daripada tingkat elastisitas suatu benda. Dan apabila benda tersebut melewati titik B yang merupakan batas daripada titik elastisitas dari benda tersebut, maka benda tersebut sudah tidak lagi elastis. Dan apabila gaya yang diberikan terus-menerus secara kuat, pertambahan panjang terus akan terjadi. Namun akhirnya sampailah pada titik C, di mana pada titik C benda menjadi patah. Apa benda elastis juga bisa menjadi plastis, bahkan bisa menjadi hancur, tergantung dari gaya yang diberikan. Seberapa besar gaya tersebut, itu yang menentukan benda tersebut bisa menjadi hancur ataupun tidak elastis. Tegangan atau stres suatu benda elastis akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu apabila dikenai sebuah gaya atau ditarik oleh sebuah gaya. Besarnya tegangan pada suatu benda adalah merupakan perbandingan daripada gaya tarik yang bekerja pada benda terhadap luas penampang benda tersebut. Tegangan menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan benda berubah bentuk. Contohnya, jika terdapat dua buah kawat yang memiliki bahan yang sama, akan tetapi luas penampangnya berbeda, dan diberi gaya yang sama, kedua kawat tersebut akan mengalami tegangan yang berbeda. Kawat dengan luas penampang yang lebih kecil akan mengalami tegangan yang jauh lebih besar daripada kawat yang memiliki luas penampang yang lebih besar. Tegangan pada benda diperhitungkan juga dalam bentuk menentukan jenis atau ukuran bahan penopang daripada suatu beban. Contohnya adalah jembatan gantung dan bangunan bertingkat. Rumus formula daripada untuk mencari tegangan adalah sigma sama dengan F dibagi A, gaya tarik dibagi luas penampang. Ragangan atau strain. Ragangan merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Ragangan juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula. Ragangan menjadi tolak ukur seberapa jauh benda tersebut dapat berubah bentuk. Ragangan memiliki rumus formula, yakni epsilon sama dengan delta X dibagi X. Delta X adalah pertambahan panjang dan X sebagai panjang mula-mula. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan ragangan daripada suatu benda disebut dengan modulus elastisitas Young daripada benda tersebut, yang mana secara matematis dapat dirumuskan yakni E sama dengan tegangan dibagi ragangan, atau sama dengan F per A dibagi delta L per L0, atau E modulus elastisitas sama dengan F dikalikan L0 dibagi A dikalikan delta L.